Masih ragu menentukan pilihan kredit atau membeli mobil tua tapi cash? Nah, jika iya, maka cocok Anda menonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di video motovlog. Video motovlog terakhir saya yakni tentang angsuran mobil baru atau mobil tua tapi cash. Nah, itu bila teman-teman sudah menontonnya tetapi masih ragu, dan tentunya pilihan tepat ketika teman-teman memilih untuk menonton motovlog saya yang selanjutnya ini, yang merupakan serial dari video motovlog saya sebelumnya. Jadi jika teman-teman saat ini masih benar-benar masih bingung, masih dilema ketika memilih mau kredit mobil atau membeli cash, ya, tentu pilihan itu karena satu, ya, dana kita terbatas, ya. Tapi kalau dana kita banyak, ya tentunya tidak akan ada kebingungan. Nah, itu pengecualian, ya. Nah, tapi ini solusi bagi teman-teman yang mungkin hanya ada dana 10 juta atau lebih. Nah, tentunya lebih baik memilih yang mana. Nah, ini jadi pertimbangan teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita mau kredit, tentunya itu tidak boleh melebihi dari 30% pendapatan kita. Nah, teman-teman bisa menghitung dulu, ya, walaupun sudah ada DP katakanlah 10 juta, karena apakah ada mobil yang DP-nya 10 juta? Banyak sekali, bahkan sekarang mobil baru, ya, ada DP 2 juta saja. Nah, tentunya teman-teman kan tinggal bagaimana mencari promo-promo tersebut. Nah, tapi sebelum mencari itu, teman-teman harus mempertimbangkan dulu seperti yang saya bilang tadi. Angsuran per bulannya apakah tidak melebihi 30% dari pendapatannya teman-teman. Tapi ketika itu melebihi 30%, maka tidak usah bingung, maka langsung coret saja sebelum teman-teman nanti semakin pontang-panting kehidupannya, bisa beli mobil, ya, tapi kehidupannya semakin amburadul, semakin ruwet, ya. Setelah beli mobil, karena keuangan mulai goyang di awal bulan, harus setor, kemudian bertahan sampai akhir bulan, itu sudah sangat sulit, ya. Walhasil kalau sudah di posisi seperti itu, mobilnya pun itu tidak akan terpakai. Maksudnya tidak terpakai bagaimana? Ya tentunya untuk beli bensin saja kita mikir-mikir, lebih baik buat makan, buat kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau beli mobil yang endingnya hanya diparkir di garasi, ya buat apa beli mobil, ya. Jadi itu harap dipertimbangkan teman-teman, ya. Tapi misalnya ada alasan begini, saya takut beli mobil tua nanti sedikit-sedikit masuk ke bengkel, sedikit-sedikit masuk ke bengkel. Well, itu memang benar, ya, tapi tidak 100% benar. Mengapa? Ketika teman-teman bisa memilih dan memilah mobil yang tepat, maka hal itu tidak akan terjadi. Jadi teman-teman nanti tinggal mempelajari, mencari tips dan triknya membeli mobil tua. Tapi di video ini saya tidak mau fokus ke arah sana, tapi lebih memberikan saran agar teman-teman tidak bingung lagi antara beli mobil kredit, mobil baru kredit, atau beli cash tapi mobil tua. Nah, ketika memang ada kekhawatiran itu, ya, kan kalau mobil baru tidak akan pernah rewel, benar, ya, itu memang benar karena dia masih baru, performanya mesinnya masih bagus, semuanya masih bagus, ya.
Tetapi ya itu tadi, ketika teman-teman milih itu oke, tapi kemudian suasana yang saya bicarakan di awal tadi terjadi, mobil hanya di garasi, buat apa? Nah, maka membeli mobil tua itu bisa sebaliknya, teman-teman bisa merasakan senang, bisa jalan-jalan hampir tiap hari ya, jika memang keuangannya ini anggaplah 30% dari pendapatan teman-teman untuk mobilitas dengan kendaraan tuanya teman-teman ya, beli bensin, perawatan dan lain sebagainya setiap bulan dianggarkan 30% ya, maka mobil teman-teman itu benar-benar akan membawa teman-teman ini benar-benar spesial ya. Mengapa? Karena menaiki mobil tua itu seru dan penuh cerita. Maksudnya seru bagaimana? Setiap orang di jalanan itu nanti akan melihat ke arah teman-teman ya. Loh, naik mobil tua. Karena kalau orang naik mobil muda, mobil baru, mobil bagus, itu sudah biasa. Tapi kalau kita lewat dengan mobil tua, mata itu akan penuh dengan tatapan yang menyenangkan ya, apalagi kalau kondisi mobil kita itu klimis, wah orang itu akan berdecak kagum, bahkan berfoto-foto ria di mobilnya teman-teman. Nah, tentu ini akan menjadi keseruan dan cerita tersendiri ya. Kemudian ketika teman-teman mungkin dulu pernah melihat mobil ini waktu kecil, atau saudara punya ini, atau dulu orang membelinya tapi teman-teman belum mampu membelinya dan sekarang mau membeli ya, itu adalah sebuah kenangan yang tidak akan didapatkan di mobil baru. Nah, tetapi teman-teman bisa mendapatkan itu di mobil tua. Nah, selain itu teman-teman ketika membeli mobil tua, nah teman-teman ini serasa mengenal dunia mobil klasik gitu loh. Walaupun teman-teman sebenarnya tidak mengenal sepenuhnya dunia mobil klasik, tapi orang-orang akan menganggap seperti itu ya. Teman-teman akan dianggap paham dengan mobil klasik, paham dengan mobil tua. Karena apa? Karena mobilnya teman-teman itu masih bisa lewat di jalan raya, masih bisa ngaspal. Karena realitanya sudah banyak sekali mobil-mobil tua yang sudah tidak bisa beredar lagi di jalanan, berakhir di kampakan ya. Itu banyak sekali cerita itu. Nah, tetapi kalau teman-teman bisa membuat mobil tua itu berjalan di jalanan, jalan raya, teman-teman akan menjadi seseorang ahli ya. Tentunya karena ada pandangan seperti itu, teman-teman lambat laun mempersiapkan diri juga untuk menjadi ahli. Teman-teman mulai belajar tentang mobilnya. Sebenarnya belajar ini pun juga asalkan teman-teman itu tidak mau instan, sedikit rewel mobilnya dibawa ke bengkel, nah seperti itu, tapi sambil mencari tahu di YouTube, teman-teman otak-atik, kemudian tanya orang bengkel kalau biasanya ngadat itu apa yang perlu dicek terlebih dahulu, hal yang tidak memforsir waktunya teman-teman. Tapi kalau itu dilakukan secara rutin, otomatis teman-teman kan akan hafal dengan sendirinya, akan paham dengan sendirinya. Walhasil nanti persiapan menuju ahli mobil klasik itu akan menghadiri teman-teman. Nah, tentunya biaya perawatan ya mobil tua itu lebih murah daripada mobil baru ya. Misalnya ini bermisalan satu spare part saja ya. Misalnya ada sedikit masalah di kaki-kaki ya. Katakanlah ball jointnya bermasalah gitu ya. Nah, teman-teman ketika membeli ball joint untuk mobil tua mungkin hanya ratusan ribu atau bahkan
mentok pun itu nggak sampai 5 juta, dan mobil 5 juta itu mobil yang rare ya tentunya. Tapi kalau mobil-mobil tua biasa atau mobil-mobil harian biasa tapi mobil tua nggak akan nyampe dari 2 juta. Nah, tapi berbeda ceritanya ketika teman-teman membeli ball joint untuk mobil baru ya. Harganya mungkin bisa nyampe 5 juta atau bahkan lebih. Nah, ini yang mungkin tidak dipertimbangkan teman-teman ya. Tetapi kan kalau beli mobil baru mungkin 5 tahun baru akan ketemu masalah di spare part, memang iya ya, memang iya. Tetapi perbincangan di sini perawatan mobil tua ya teman-teman. Jadi teman-teman di pengalaman mobil baru ini ya, mobil pertama maksudnya ya, teman-teman berusaha menciptakan habit merawat mobil, karena biaya merawat mobil itu jauh lebih besar dari merawat motor. Nah, teman-teman kalau belajarnya atau mobil pertamanya ini mobil tua, jadi nggak terlalu kaget ya, selisihnya mungkin 2 atau 3 kali lipat dari merawat motor. Nah, tapi kalau teman-teman tiba-tiba ya nauzubillah beli mobil baru kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas, mau ndak mau ya kan kita harus membelikan spare partnya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu ya, mobil masih kredit, masih ada cicilan, kemudian membeli spare part, apakah bisa terbeli? Ketika tidak bisa terbeli, mau ndak mau teman-teman harus bisa menjual, dan pasti akan crowded lagi ceritanya. Tapi berbeda ketika teman-teman di posisi membeli mobil tua ya. Tentu masih banyak lagi cerita-cerita yang lebih menguntungkan ketika kita memilih mobil tua di kondisi yang belum waktunya, katakan seperti itu. Oke, jadi semoga semakin mantap nantinya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.